Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk saat ini kita akan memulai pelajaran. Ada baiknya kita membaca doa dengan membaca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya kan, iya. Semoga dengan doa kita tadi pelajaran kita barokah sampai akhir, dan doa tadi adalah berkaitan dengan pengamalan Pancasila, yaitu sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sebelum kita lanjut, anak-anak Bapak hadir semua? Ada yang alfa? Hadir semua. Alhamdulillah. Dan sebelumnya kita telah mempelajari yaitu sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah masih ingat? Macam-macamnya terbagi berapa? Jadi 3. Betul, jadi 3. Yang pertama yaitu sifat wajib. Yang kedua yaitu sifat mustahil. Dan yang ketiga sifat jaiz. Sifat wajib itu ada yang namanya wujud, adanya Allah. Itu sangat berkaitan dengan pelajaran kita hari ini, yaitu mengenai taat dan ikhlas. Dengan meyakinkan kita bahwasanya Allah itu ada, maka kita buktikanlah dengan tingkah laku yang terpuji, termasuk taat dan ikhlas. Dan untuk manfaat pelajaran ini, yang pertama Bapak berharap anak-anak Bapak dengan mempelajari taat dan ikhlas, rajin beribadah, dan tidak mengharapkan yang lain kecuali mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, setelah melakukan kegiatan pembelajaran, diharap peserta didik dapat mengetahui pengertian taat, ikhlas dengan benar. Yang kedua, setelah melakukan kegiatan pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat menyebutkan dalil beserta contoh tentang taat dan ikhlas dengan benar. Yang ketiga, setelah melakukan kegiatan pembelajaran, diharap anak Bapak dapat menjelaskan pengertian, perilaku, dan dampak positif sifat taat dan ikhlas. Dan untuk langkah-langkah pembelajaran, Bapak harap kepada anak Bapak untuk memperhatikan gambar yang Bapak paparkan nanti. Setelah itu silakan siapkan pertanyaan dengan gambar yang Bapak paparkan. Ya, silakan kepada anak-anak Bapak untuk membuat pertanyaan, 1 atau 2 orang. Ada yang ingin bertanya? Atau Bapak jelaskan langsung? Mau bertanya, Pak? Nah, silakan. Pak. Ya, Pak, kepada anak kami muslimin, apa yang ingin ditanyakan mengenai gambar? Setelah saya mengamati gambar yang sudah Bapak tampilkan di slide ini, bertanya, kira-kira itu kegiatan yang dilakukan di dalam gambar itu apa kaitannya dengan materi yang Bapak ajarkan ya, Pak? Baik. Beri aplaus dulu kepada anak kita muslimin ataupun teman-teman kalian. Gambar yang pertama ini adalah gambar menolong korban bencana. Dan gambar yang kedua ini adalah gambar sholat di waktu bekerja. Gambar yang sholat, ini orang ini saat kerja, dia masih ingat dengan Allah, dalam arti kata dia masih taat. Dan gambar yang menolong korban bencana, ini adalah tanda ikhlas. Dia membantu sesama manusia, namun tidak mengharapkan hanya mengharapkan ridhonya Allah. Sampai di sini Bapak lanjut dulu biar lebih paham ya. Ya, Pak. Pengertian taat. Ada yang tahu itu apa itu taat? Patuh. Patuh. Yang lain? Tunduk, Pak. Tunduk. Ya, betul.
Ini pengertian taat. Taat berasal dari bahasa Arab, to'ah yati'mu to'atan, yang berarti setia, tunduk, dan patuh. Jadi setiap yang namanya setia, ataupun namanya yang tunduk, ataupun patuh, itu sudah termasuk taat. Contoh, kucing yang setia, ataupun yang tunduk kepada majikannya, nah, itu udah taat itu. Atau kita taat, setia, ataupun patuh kepada orang tua, dengan perintah orang tua, nah, itu udah termasuk taat. Namun taat menurut istilah, yaitu tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan aturan yang berlaku. Ada yang perlu ditanyakan atau sudah mengerti yang Bapak jelaskan? Sudah mengerti, Pak. Nah, sudah. Kepada siapa kita harus taat? Kepada Allah, kepada Allah, Ya. kepada Rasul, dan kepada ulil amri, Pak. Ini sudah Bapak cantumkan dalil taat. Nanti mohon dicatat ya. Ya, Pak. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah. Yang pertama kita disuruh untuk taat kepada Allah. Dan taatilah Rasulnya. Yang kedua kita disuruh untuk taat kepada Rasul. Dan ulil amri. Ulil amri ini bisa diartikan yang pertama pemimpin ataupun pemerintah. Yang lebih jelasnya akan Bapak jelaskan taat kepada Allah itu yang kayak mana. Jadi taat kepada Allah ini kita sifatnya wajib, hukumnya wajib, mutlak, tidak ada tanpa keraguan. Jadi kita itu diwajibkan taat kepada Allah. Yang kedua yaitu taat kepada Rasul. Ini mutlak juga tanpa keraguan, karena kita taat kepada Rasul, maka kita juga taat kepada Allah. Jika kita tidak taat kepada Rasul, maka kita juga tidak taat kepada Allah. Dan yang ketiga, taat kepada ulil amri ataupun pemerintah. Kalau taat ini hanya memiliki taat ini tidak hanya memiliki syarat. Jadi kalau ulil amri itu harus mempunyai syarat. Selagi dia masih berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis, kita boleh patuh. Kita diwajibkan patuh. Tapi kalau udah keluar dari jalan itu, maka kita tidak diwajibkan untuk patuh kepada pemimpin. Bisa dipahami, nak ya? Ya, Pak. Contoh-contoh berperilaku taat. Contoh-contoh berperilaku taat itu banyak. Namun di sini Bapak paparkan hanya beberapa saja. Yang pertama, taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Itu contohnya Ahmad, anak yang rajin sholat 5 waktu berjamaah. Walaupun usianya masih belia. Itu yang taat kepada Allah dan Rasul. Yang kedua yaitu taat menjalankan perintah pemimpin. Pak Imron, karyawan yang gigih, yang selalu mematuhi peraturan atasannya. Dan yang ketiga, taat menjalankan tata tertib sekolah. Lukman, siswa yang disiplin dalam hal waktu mengikuti proses belajar, mengajar, dan mengerjakan PR dan tugas-tugas. Ada yang bisa memberi contoh lain tentang perilaku taat? Anak-anak Bapak masih ada ya? Masih paham kan? Coba dulu Murdiana berikan satu contoh untuk taat. Taat kepada siapa, Pak? Ya boleh kepada Allah, Rasul, ataupun pemerintahan. Kalau contoh taat kepada Allah, artinya kita melaksanakan semua perintah Allah. Contohnya kayak kita sholat, kita puasa, kita zakat, seperti itu. Ya betul. Beri aplaus dulu kepada Murdiana. Ya, ini adalah dampak positif perilaku taat. Dampaknya itu juga banyak. Itu yang pertama itu baiknya untuk diri kita sendiri. Yang pertama, perasaan tenang karena bebas dari beban moral. Yang kedua, dapat mempercayai dari orang lain karena lebih biasa hidup taat. Jadi orang lebih senang kalau kita itu taat kepada Allah. Biasanya hidup kita selalu teratur. Bisa dipahami mengenai taat ya? Ya Allah, Pak. Kita lanjut dengan pengertian ikhlas.
Ikhlas berasal dari bahasa Arab. Ahlaso yukhlisu ikhlasan, yang berarti tulus hati. Dalam istilah ikhlas menurut istilah mengerjakan segala amal perbuatan yang baik semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah. Ingat anak-anak, jika kita taat tanpa ada ikhlas itu sia-sia. Contoh, jika kita sholat itu kan termasuk taat kepada Allah. Namun kita tidak ikhlas. Namun kita mengharapkan pujian-pujian dari orang sekitar kita. Itu nanti dinamakan ria. Jadi pahalanya nihil. Walaupun sebesar gunung kita bersedekah, namun tidak ada ikhlas, itu sia-sia. Bisa dipahami ya? Ya, Pak. Jadi kaitan taat dengan ikhlas itu sangatlah erat. Orang yang ikhlas dinamakan mukhlis. Sifat ikhlas memurnikan niat melakukan perbuatan hanya untuk dan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil taat, dalil ikhlas. Tolong dicatat nanti. Ya, Pak. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Contoh perilaku ikhlas. Contohnya juga banyak, cuman di sini Bapak tampilkan hanya beberapa saja. Yang pertama, setiap hari Marwah membantu ibunya berjualan di pasar. Pulang sekolah tanpa mengharapkan imbalan dan pujian dari siapapun. Ini salah satu contoh kalau ikhlas. Jadi Marwah itu dia membantu orang tuanya setelah pulang sekolah ke pasar untuk jualan, namun tidak mengharapkan imbalan uang jajan ditambah ataupun pujian dari teman. Nah, itu termasuk ikhlas ya. Dampak positif berperilaku ikhlas. Perasaan nyaman, berperilaku tenang karena perbuatan baik diniatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan dampaknya itu juga banyak, Nak. Cuman ini hanya Bapak tampilkan beberapa saja. Terbiasa ibadah dalam beramal baik tanpa ada paksaan dari siapapun karena tidak mengharapkan pujian dari orang lain. Sampai di sini bisa dipahami mengenai taat dan ikhlas? Ya, Pak. Oke. Bapak coba untuk membuat sebuah cerita. Contoh, Rika disuruh sama orang tuanya ataupun diperintahkan oleh orang tuanya untuk mengerjakan sholat. Ketika Rika menuju musola, dia melihat seorang pengemis. Lalu Rika memberikan uang kepada pengemis tersebut dan sampai di musola barulah Rika sholat. Di dalam cerita Bapak tadi, manakah yang dinamakan taat dan manakah yang dinamakan ikhlas? Contohnya. Ya, siapa yang bisa? Silakan jawab. Angkat tangan. Nah ya, muslimin silakan. Menurut saya, Pak, yang termasuk perbuatan ikhlas itu memberikan, yaitu sejumlah uang kepada pengemis yang ada di sana tadi, Pak. Ah, betul. Ya, itu untuk yang perilaku taatnya itu dia tetap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu menuju masjid. Itu taat kepada Allah ya. Kalau taat kepada pemimpin ataupun kepada orang tua itu termasuk kepada pemimpin itu. Taat kan tadi orang tuanya menyuruh Rika untuk sholat. Jadi sebelum Bapak tutup, mari kita tarik kesimpulan bersama. Jadi taat tadi apa anak-anak? Patuh, tunduk dan setia. Namun taat tadi ada berapa? Ada 3, Pak. 3. Yang pertama taat kepada siapa? Kepada Allah. Yang kedua taat kepada Rasul. Dan yang ketiga kepada Ulil amri. Oke. Alhamdulillah udah paham semua ya.
Ada yang ingin memberi contoh Ya lagi? Allah. Mungkin Mutmainah memberi contoh mengenai taat dan ikhlas. Hmm, Ya, kalau tidak bisa, mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Ada yang ingin bertanya? Oke, baik. Untuk tugas ke depan, jadi Bapak tugaskan kepada anak-anak untuk mencari contoh-contoh taat dan ikhlas di rumah. Bersumber baik dari kehidupan sehari-hari, ataupun dari majalah, ataupun internet. Bisa ya? Insya Allah Pak bisa Apa tadi tugasnya? Masih ingat? Nanti lupa lagi. mencari contoh-contoh mencari ikhlas. contoh. Betul. Materi untuk berikutnya yaitu kita akan menjelaskan tentang pengertian khauf dan taubat. Mungkin cukup sekian materi dari Bapak. Ada baiknya kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Ya, Bapak sudahi dulu ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.